Monte itu second drop zone gue kalau main gitu. Kalau nggak Cruz Devil gue main di Monte. Karena bener kata lu kanan kiri bisa dimainin. Vehicle-nya banyak. Masa ya? Kemudian kalau kita di kontes pun kita bisa controlling satu orang minimal di bagian high ground. Minimal dia kasih info di mana pergerakan lawan-lawan dan 3 teman di bawahnya kalau commit bisa di fight, kalau kita dapat rumah bata, kalau enggak ya udah retreat cari vehicle. Jadi menurut gua tempat yang paling fleksibel lah Monte itu. Gue kurang mengerti ya masalah win rate. Gue ngomongnya win rate mulu. Apa tuh? Chance rate. Chance rate. Untuk vehicle-nya di Monte Nuevo itu gue gak terlalu hafal dan juga gue gak terlalu titik-titiknya itu di mana. Eldoge hafal. Lo hafal? Hafal. Lo hafal bagus berarti lo bisa menginstruksikan kita misalnya dan turnamen. Tapi ya pasti checkpoint dari Monte itu menurut gue cukup nyaman, bisa dibilang ke arah sana atas bawah bisa dimainin. Mau narik garis lurus juga bisa oke menurut gue. Oke. Kemudian bisa memantau dulu ke area Pecado mungkin, El Pozo segala macam, ke area bawah Chumacera juga oke. Betul, pokoknya Monte tuh movementnya enak banget lah. Apalagi kalau kita tadi berbicara vehicle-nya, itu udah di pertigaan, depan rumah bata, ujung dekat broken wall yang seng, kemudian di belakang juga ada. Jadi ada 4 minimal spot vehicle yang ada di Monte. Jadi enak lah teman-teman semua ya. Ada apa Junior, kenapa ketawa lagi? Dukung Agus pindah negara. Dukung Agus pindah negara. Banyak badut di sini ya. Itu tenang. Biasanya sih dari haters jadi fans. Tapi kalau kalian ketemu Junior ya teman-teman semua ya. Ini gue sebagai teman aja gitu kan. Kadang emang banyak yang bersinggungan pendapat kalian. Tapi sebenarnya ya kita fair juga ya kan kalau discuss gitu kan. Emang depan layar gue harus kayak gini. Tapi belakang layar mereka nanti akan terkejut, wih orangnya humble aja. Tiba-tiba kan lagi final PMPL pakai gamis ya. Stop semua aktivitas, sholat. Orang panik semua langsung. Aduh, emang Junior tuh build different teman-teman. Oke. Tapi ya kita back to the game lagi Junior. Ada minta di absen, ternyata banyak Eldoge. Mau minta di absen lagi? Iya, lo boleh kali ngabsen lagi Eldoge. Oke deh, karena belum ada fight kali ya. Kita absen lagi seperti biasa. Odi Gondrong di paling atas, CB, kemudian ada WJR, Mars dari tadi ada terus, Fit Kurniawan, ada Zarki, ada Pimen, ada Farid, Aditya Azrin lu. Kemana-mana Bang Azrin. Iya nih. Ada Bebegan juga dari tadi ya. Udah mulai Indoprat nih Bebegan nih. Tuh, Bebegan adalah salah satu netizen kita yang udah berpindah ke Indopride. Mantap. Itu dia, dukung terus Indopride ya. Betul sekali. Jadi masih ada Rawi PM juga, ada Rawi, ada Maulana Eksan, ada Robi Robiansyah, ada Gozoy, ada Just No Limit. Wah, buset. Just No Limit. Ada Ilham. Beda lagi, ada Siti, ada tembakan juga yang bakalan coba komit dari seorang Silence dan juga Sam9 Putra yang bakalan coba dengan tapping-tapping yang dilakukan. Wow! Tapping mini 14-nya cukup akurat tadi dan dapat 1 pemain dari bawah 6. Dan ya masih menunggu coveran teman-temannya kalau di area minimap. Dan ini memastikan Sam9 mendapatkan first blood. Ini Sam9 berarti belum mengganti gameplay sejak di PMRC kemarin. Mereka langsung cepat ke bagian high ground crater field. Nanti mungkin menahan beberapa bukitnya. Dan ketika mereka udah mempunyai weapon full auto yang prima, scope yang cukup prima juga, ini bisa membuat mereka menjadi gatekeep yang cukup berbahaya di bagian high ground. Karena di sekitaran crater field kita tahu ada beberapa bukit yang hanya bisa didaki dengan bagi atau kendaraan tertentu. Jadi cukup berbahaya kalau nanti terlambat. Dan ini dia Silent tadi yang langsung dipulangkan ke lobby dari Baunam United. Mereka ada di bagian El Pozo. Masih memaksimalkan loot yang dibutuhkan Junior. Oke, dan ya hanya Baunam saja. Kayaknya Baunam ini agak sedikit hobi mereka untuk coba early fight. Iseng-isengin lawan juga menjadi backstabber ataupun assassin di awal-awal permainan. Namun dari area bukan San Martin. Cruz del Val ya. Lo tahu karena banyaknya kuburan-kuburan. Betul, makam. Gue ngeliatnya dari minimap dulu. Kayak bukan deh San Martin ya. Namun dari NFT mereka sudah bergerak juga ke arah si tapi Batman sedikit mengurungkan niatnya atau bermanuver untuk mencari lengkungan. Enggak. Mereka harus benar-benar sedikit menahan badan. Apalagi terutama dari Batman karena gue gak melihat lagi yang lain dari NFT mendekat ke arah Batman. Ya, dimanfaatkan dari seorang Adips memberikan beberapa zoning out ke arah Batman dan ya berhasil touchdown kembali ke pergudangan Hejo Eldoge. Sebagaimana yang tadi gue katakan di awal Junior dan teman-teman sekalian, Sam9 menggunakan gameplay yang serupa dengan apa yang mereka lakukan di PMRC, langsung ambil ke arah bagian bukit-bukit. Tapi ingat, kalau mereka terus melakukan game seperti ini dan lebih banyak tim yang komit ke arah bagian tengah, mereka justru akan menjadi salah satu tim yang paling rugi karena amunisinya akan terus terkikis bahkan masih di early game. Tapi kita tinggalkan Sam9 terlebih dahulu. Ada Vampire di bagian graveyard tadi dan Box. Ternyata Box bermain di sekitaran Hacienda terbukti dari 1 Golden Merado yang didapatkan dan ini adalah tempat di sekitaran La Cobreria.
mereka udah setup di arah beberapa kompon kecil, memisah di beberapa titik. Ingat kemarin yang selalu menjadi last man standing adalah Suos, Owo. Sekarang Fox kayaknya lebih bermain rapat, lebih bermain regroup biar nggak terkikis menjadi last man standing lagi kayak kemarin. Oke, dan ya beberapa menit ini di 2 menit terakhir, di menit ke-6, menit ke-7 semua tim sudah keluar dari zona nyamannya. Keluar dari drop zone mereka masing-masing, tapi tinggal menentukan checkpoint mereka yang masih cukup ragu. Tapi dari Boom, mereka masih mencoba memaksimalkan lootingan-lootingan yang mungkin mereka bisa tambah kembali. Karena mengingat mereka dari area sebelah kanan kampo militer ya. Mereka kampo militer ya? Tore ada, iya. Pokoknya scrapingan dari area sana lah. Apapun yang mereka tempati kayak di kanan atas itu udah cukup nyaman. Dan VS Clan, tim yang gue prediksi mungkin menggila di Miramar ini. Gue gak tahu. Kemarin itu gue dapat komentar dari Mute, BTR Mute, VS Clan jago iya TDM, tapi mereka sering gak juara gitu. Waduh. Gila, ini off record tapi gue bocorin. Jadi maksudnya dari Mute ngelatihan itu gak hanya TDM, tapi decisionnya juga perlu gitu loh. Jadi TDM itu sebenarnya lo cuma latih refleks, tapi in game seperti ini lo lebih butuh latihan decision. Itu dia, balik lagi ke arah individualnya lagi ya, ketika mentality itu nggak hanya dari TDM, tapi banyak latihan-latihan pastur mungkin atau turnamen-turnamen yang diikuti Scrim yang menjadi sangat penting untuk selalu serius. Bisa dikatakan ngebuat mereka secara mental juga naik. Tadi dari Sam9 ada yang memberikan knockdown ke arah tim NFT, tapi gue ragu untuk bisa melakukan sebuah end karena harusnya NFT tadi ada bagian lower ground dan harusnya bisa melakukan sebuah revive. Tapi boom, dalam pergerakannya bertemu dengan Geek ini kali pertama sepertinya pertemuan di bagian utara dan tidak terlalu baik karena satu player Boom ter-take down dan harus melakukan revive. Apalagi masih di luar zona, jadi kita lihat bagaimana kelanjutannya. Sementara Infinity juga akan berdekatan dengan BN United. Hexas juga tumbang. Oh no, 2 player dari Boom sudah ditumbangkan ternyata saat masuk ke arah bagian La Cobreria ujung. Sekarang tumbang 2 player. Yuhai akan melakukan sebuah lempar net. Reizi, Okta please bergerak dari titik itu. Oh no, bergerak mereka kira bisa untuk maju ke arah bagian. Satu player dari Geek akan melakukan sebuah jepitan. Itu dia, dibalikan keadaan Yuhai. Tumbang kali ini dan harusnya bisa melakukan sebuah secure elimination. Walau begitu, satu player Boom sekarang juga tumbangkan di bagian bawah sana. Trade nanti terjadi, tapi ternyata itu adalah sebuah bait untuk bisa melakukan tembakan ke arah bagian Demrut. Tapi Demrut lebih cepat menuju ke arah bagian Hexas dan tumbang juga. Itu dia Boboho dari bagian kompon menumbangkan player dari Geek. Walaupun ini tidak terlalu worth it Junior, Boom masih ada di luar zona. Ya seperti biasa Boboho memposisikan dirinya tidak terbaca oleh lawan. Mungkin gue akan memberikan dia gelar The Ghost from Boom. Bukan The Assassin tapi The Ghost. The Ghost. Oke, let's say The Ghost. Kalau Assassin ya udah cari putra. Cari putaran, nge-backstep cari putaran. Tapi kalau Boboho kayak gak pernah terbaca, tiba-tiba masuk kayak ngabisin satu lawan. Dan ini ada 2 player yang sudah didapatkan, 3 player bahkan hanya Micha OP saja seorang di situ bertahan. Enggak, ternyata Snipes pun gue pikir tadi udah tertumbangkan. Ternyata enggak, masih hidup 3 versus 2 keadaan tapi masih cukup diuntungkan. Namun Snipes benar-benar harus dikhawatirkan menurut gue dengan vision yang luas bisa mendapatkan Boboho dan juga Okta Reizi sekaligus di sebelah kiri. Dan ini bahayanya adalah bukan hanya fight antara kedua belah pihak, tapi lamanya mereka melakukan fight. Bahkan Okta kembali lagi tumbang. Tadi ada adu aim, mau melakukan double pick sebenarnya, tapi Okta no. Mini 14 dari Snipes ternyata sesuai nama dia, benar-benar tajam menghunus ke arah player dari Boom. Dan ini membuat Boom akan sangat lambat melakukan rotasi. Snipes dalam pergerakannya ditembaki oleh Bobo. Please ada tembakan yang kena, ternyata belum. Ada hitmark yang masuk, justru membuat Geek kali ini akan mencoba untuk melakukan revive. Karena Demrut, let's go Reizi. Reizi bergerak sedikit lagi, itu tembakan dari Reizi, tapi ada Seng-Seng yang menghalangi, membuat Reizi harusnya udah didetect oleh player dari Geek, tapi itu dia tembakan dari Reizi. Satu ter-end oleh Playzone, dapatkan satu eliminasi lagi. Mika low HP, let's go Reizi, tembaki terus ke arah kotak tersebut. Bobo juga akan datang, tembakan dari bagian atas, let's go, dapatkan satu lagi dari Geek. 3 player dari Geek tumbang, hanya misalkan Snipes yang kali ini mau datang lagi pun, apakah tetap melakukan fight atau tidak? Justru Snipes sepertinya harus turun dari vehicle lawan Reizi dan juga Bobo Junior. Yes, lumayan banyak tadi terserap damage-nya 3/4 dan ya Snipes akhirnya menghentikan langkahnya untuk sejenak karena dikejar oleh seorang Boboho di situ. Bakalan coba ada kokan granat yang bakalan dilontarkan 1, 2, 3, 2 bebek tapi masih cukup jauh.
jangkauannya ke arah depan muka dari seorang Snipes, namun juga masih ada follow up lagi, lanjutan lagi, bom yang kedua masih gagal lagi, percobaan yang ketiga, berarti total 6 bom, frag granat dipegang dari seorang Boboho, dan Snipes pun juga bergerak meretake posisinya supaya Boboho tidak terus menerus ke arah balik pepohonan. Tapi lihat terusan yang dimana setitik darah lagi maksud gue bakalan mendapatkan dari seorang Snipes, tapi Crazy maju memberikan follow up juga. Ini bakal ada pengguntingan pergerakan dari Snipes kanan dan kiri, Boboho dan juga Razy. Close combat pun menang 2 versus 1 ditekankan oleh tim Boom dan Geek, menjadi tim yang pertama pulang ke arah lobby di Miramar ini. Boom Esport menunjukkan sebuah fight yang luar biasa, menumbangkan peringkat atas kali ini dari Malaysia, itu Geek Fam Malaysia di fight kali ini. Tapi peperangan Indo juga berlangsung, berarti rotasi hari ini benar-benar berubah ya teman-teman semua. Rozona juga berubah, Ron Robin juga berubah, membuat beberapa tim Indonesia agak kelimpungan. Boom sekali ini ter-take down dan harus segera dilakukan revive karena Yudo Alliance juga berbarengan dari mereka. Sementara dari Bacon juga udah mulai masuk ke dalam zona. Ada Eagle yang melakukan tailing dari bagian Mountain Wave Infinity. Justru yang terlalu cepat masuk zona sekarang ada di pinggir dari zona itu sendiri. GD akan kembali bergerak ikhlaskan Boom tadi untuk menjadi sebuah eliminasi karena tidak ingin mengambil resiko, tapi masih ada 3 player dan masuk ke zona yang ketiga, Junior. Ini kemungkinan besar kalau misalnya circle seperti tadi, gue melihat adanya tim-tim yang masuk dari area utara cukup bisa bertahan sampai ke late game, karena dari area timur masuk dari power grid lo akan susah banget, flat groundnya cukup terbuka dengan emang sih dari power grid itu ada lengkungan tapi kayak kalau istilah lo itu nggak sempurna lengkungannya, dan itu masih terbuka dengan cukup lumayan untuk ditembak-tembaki. Kemudian juga lo masuk dari area Mountain Wave, mungkin jalan setapak yang gue khawatirkan. Walaupun ada beberapa lengkungan di bawah El Pozo itu bisa lo controlling, tapi lo di jalan setapak dari Mountain Wave itu bakal mudah dapatkan oleh tim-tim yang nanti juga rotasi dari area power grid. Itu dia, selalu ada off angle ya yang bisa terjadi ketika kita masih berbicara tempat yang luas, apalagi beberapa kondisi yang udah disebutkan oleh Junior tadi. Sementara ini dia bukit-bukit yang masih terus menjadi pertaruhan oleh banyak tim. Tadi Sam9 udah bergerak ke arah bukit yang lain, ke arah bagian bawahnya. Infinity justru sekarang harus ada di bagian lower groundnya, sementara Bacon ini dia tim yang tadi cepat untuk mengambil bukit pertengahan antara jalan antara Monte dan juga San Martin, tapi mereka terlalu padat. 2 orang di sini, 2 orangnya lagi gue belum lihat. Sementara Vampire dapat rumah P kalau kata Jessica Jelly Azali Saputri T. Oke, angkat tangan yang mau diabsen. Ada Bavarian, ada Salman Alfarizi Muhammad, ada Muhammad Firhat, ada Tapak Motovlog, kemudian juga ada Muhammad Bagian Nurul Alam, ada Andika Dika, ada Dika Gaming YT, ada Rawi, ada Molianor, ada Levi, ada Odi, ada Ruslan, ada Faisal, ada Fandi, ada Gian, ada Be Yourself, ada Aryadi, pokoknya ada Aldi, banyak banget, ada Ismail juga. Ismail bermain juga, Ismail di sini ada Sulastri Dedi, ada Helda, ada Budi Setiawan, ada Grizzly, Arkenja, Adianto, Validio, Agus Channel. Banyak banget yang absen kali ini Eldoge, dan mungkin lo nanti bakal absen juga ketika ada tim fight itu tidak terlalu banyak nanti. Langsung aja kali ya, belum ada tim fight lagi. Kita lanjutkan lagi, ada Budi Setiawan, Dadan Maitimo, Yufi Reborn, Andi Aristu, Yanto Sopian, ada FRD, ada Irhas Al-Mahdi, Muhammad Ikhtiar Roza, nah ini udah angkat tangan juga. George Petko, kemudian ada Muhammad Ikhtiar Roza lagi tadi, Andi Haristu, CK122, kemudian juga Ahmad Black 017 dan lain-lain. Terima kasih untuk terus menyaksikan. Terima kasih buat emot tanda angkat tangan, dan juga udah mulai banyak dukungan. Ada AE Champs, GD Obat, Indo Pride, ini dia. Tutup komentar-komentar negatif dengan dukungan-dukungan kalian. Dan sekarang pergerakan Altrigo, hati-hati karena berdekatan dengan Yudo Alliance, Junior. Ya, dari Archer Queen, Gus doain gue ya biar dapat jodoh abis diputusin cewek gue, amin. Semoga lo dapat yang lebih baik lagi bro, dan semoga lo juga dapat yang menyayangi lo dengan setulus hati, amin. Amin, amin, amin. Eldoge juga begitu, Eldoge. Dan juga gue tentunya. Dapat jodoh ya, lu juga. Kita bertiga berarti ya. Iya, kita bertiga dah. Tapi juga doakan tim Indonesia dapat zona. Biar dapat chicken dinner kali ini ya. Mungkin di game berikutnya, karena sekarang zonanya circle gue gak mau parah banget sih. Ini open field banget di bagian tengahnya, Junior. Tapi tetap yang main di utara dari area Crater Field turun ke bawah, mungkin emang dari Crater Fields-nya yang bukit bawahnya
cuma tipis-tipis aja. Iya. Tapi masih bisa lah lo bertahan sementara Dikit waktu ya. dibandingkan tim-tim yang masuk dari area timur, Power Grid ataupun dari area selatan. Tadi gue bilang jalan setapaknya Monte Nuevo. Tapi itu dia dari Best Friend sudah memberikan tembakan ke arah tim Genesis Dogma yang terjepit dari dua area yang berbeda. Ada Bacon juga di sisi atas dan Nichil pun tertangkap dari seorang Vin Torres dan Daybot dan juga Alan sedikit menahan pergerakannya karena Infinity pun juga ada melakukan team fight dengan tim Bacon sama Thailand. Ini udah benar sulit banget sih buat banyak tim yang lambat tuh masuk dalam zona. Areanya sedikit sekali, tapi derby Thailand benar terjadi oleh Junior tadi. Bacon melawan Infinity, ada Superman Jump yang dilakukan agar tidak terdengar. Shirty akan ke arah bagian kanan. Ingat dia Terminator sejauh ini dengan double digit eliminasi dan masih mencari di mana letak play dari Infinity berada. Kalau terpick off ini berbahaya banget bagi tim Infinity itu sendiri. Tapi Shirty ternyata terlihat oleh Gatani tidak jadi knockdown. Akan ada nade yang dilemparkan kah dari Shirty ke arah player Infinity, tapi ternyata tembakan dari bagian atas menumbangkan Logan dan langsung di end begitu saja oleh Bacon yang lainnya. Dan Infinity sang pemuncak klasemen top 3 sementara tumbang oleh rekan senegaranya Bacon kali ini Junior. Yes, tampaknya yang mengetahui gameplay dari tim Infinity hanya tim Thailand itu sendiri. Jadi tahu cara handle Infinity itu seperti apa. Sekali pressure juga harus ditekan semua ataupun ada beberapa positioning dari Gatani yang biasanya tidak terlalu terbaca. Namun dari tim Thailand udah tau lah Gatani itu letak-letaknya di sekitaran Nuzi ataupun Mela di mananya dengan detail. Namun dari Fast Clan mereka nampaknya lebih menekan lagi ke arah Genesis Dogma. Kemudian di area sisi lain NFT lebih mengamankan sisi rumah di area Lordon aja. Tapi Boboho tadi dia bisa mendapatkan kuang dengan cukup jelas dan membawa boom jadi dominating. Namun map sudah mengetahui posisi dari seorang Boboho dari area sisi bawah dan bakal mengontrol sedikit. Dan Sam9 pun juga akan di-lock oleh beberapa pemain dari SL. Tapi pressure diberikan tidak terlalu bagus. Alter Ego masuk ke area teritorial bawah tepat depan mata dari tim Boom. Maksud gue Boboho itu sendiri. Dan Noise di ketinggian yang paling tinggi menggerecoki juga Alter Ego masuk dalam circle zone. Oh no, tim Alter Ego, kemudian NFT dan juga Boom berada dalam entry yang sama. Mereka bergerak dari bagian kanan atas membuat peperangan tidak akan terelakkan oleh ketiga tim ini. Tapi bagaimanapun semoga masuk poinnya buat tim Indonesia jadi tetap untuk bertambah dari ketiganya. Ada healing yang coba dilakukan oleh Ponbit terlebih dahulu. Renalre belum bisa bergerak dan dari Ramones mendapatkan seorang fanatik. Boboho ketika fight terjadi dia mencoba untuk bergerak tapi Boboho low HP sekali dan Boboho tumbang oleh player SLD ternyata justru karena diberikan damage dari seorang Renalre dan di end oleh SLD. Walau begitu nice try untuk tim Boom karena tetap menambah poin. Renalre langsung nekat naik ke atas dan mencari tempat untuk bertahan sementara waktu Junior. Oke, Renalre lebih menanjak lagi ke arah sisi atas biar lebih aman tidak terjepit dari dua arah yang berbeda. Low ground dan juga sisi high ground nama dari Yudolens. Mereka juga berebutan satu arah rotasi dengan tim Bacon berada di barat daya. Namun ada tektok yang bakal juga dilakukan dari 2E. Dari seorang Chua yang bakal ngelok ke area sisi bawah. Olio yang bertahan bergerak juga dengan seorang Adik Kluk. Namun Syamil gak bisa bertahan dan dia mati oleh Blue Zone. Tekanan juga diberikan oleh tim Two Eagle. Chua mendapatkan Olio dengan cukup jauh tapi Adik Kluk juga langsung diselesaikan dengan cukup deras. Damage yang masuk dan Two Eagle terus mengamankan sisi barat daya mereka. Namun Vampire akan menjadi kontender mereka dan menyambut kedatangan Two Eagle dengan cukup dramatis nantinya. 4 versus 3, Two Eagle harus benar-benar memutar otak masuk dalam circle zone. Di area lain, tim Box Gaming pun juga mereka mendefense dengan Sam9 yang tepat di depan mata mereka. Namun dari Sam9 banyak angle yang mereka jaga duga dari sisi high ground. Bacon dan juga masuk NFT sudah keluar dari sarangnya masing-masing. Betul sekali dan Sunoas akhirnya seluruh player dari tim BN tumbang oleh NFT. Ini jujur game yang sangat sulit bagi tim Indonesia karena majority tim Indonesia bergerak dari bagian kanan. Sedangkan zona ke arah bagian kiri. Tapi NFT lagi-lagi kalau kata komunitas rotasi gaib dari NFT bisa masuk ke arah bagian late game. Kita doakan NFT kali ini bisa untuk mendapatkan poin tinggi pun juga last man standing dari GD yang masih bertahan. Kita lihat di bagian open field ini yang tadi sempat dibahas oleh Junior. Off angle-nya ada terbukti dari Sam9 terus ditembaki pun juga dari box. Ini tidak mudah sama sekali bagi mereka bermain di open field. Tapi tabrakan dari break menumbangkan akhirnya Lord Harm pulang ke lobby. Yes, masih berlanjut lagi dan NFT pun juga sudah dominating di sini mendapatkan 5 poin dan masih berlanjut lagi. Namun dari Box Gaming, Soas terlalu lama men-taunting, akhirnya dimanfaatkan celah tersebut oleh pemain Sam9 dan mereka juga menutup angle masing-masing dengan smoke yang sudah dibuka dengan cukup tebal. Tidak terlalu bagus dengan Sam9 namun masih ada lengkungan low ground yang cukup bagus tapi Box break
di area jerami pun sudah terdeteksi dengan cukup mudah dari seorang deposit, namun tadi belum ada damage yang masuk dengan cukup deras. SLD sudah bergerak juga, tapi Trisme cukup berhasil tadi sambil mengikuti blue zone yang bergerak di sebelah kiri. Adips pun belum diberikan tembakan, namun deposit lebih diutamakan untuk di-secure dari seorang break yang benar-benar pemain paling keras menurut gue dari tim Box Gaming. Dan SLD menyelesaikan perjalanan dari Sam 9. NFT drone pun juga tertangkap tidak terlalu bagus. Namun ini sudah menjelang match terakhir late game maksud gue. Dan NFT ada sisa satu orang sendiri saja. Dan gue berharap placement point late game bisa didapatkan setidaknya top 4. Ini jahat banget sih. Iya, gue bilang circle gue gak suka banget ini. Tapi Vampire mereka mendapatkan porsi luck yang cukup besar di game kali ini karena bisa mendapatkan kompon tersebut. Sementara GD masih ada di bagian atas banget, dia bisa melakukan tembakan karena player-player di bawahnya terbukti Vampire low HP banget. Dan itu dia ternyata FaZe Clan yang berhasil untuk mendapatkan eliminasi tersebut. FaZe Clan terus menembaki Svavel di bagian bawah, belum terdeteksi secara sempurna walaupun Tony K sepertinya udah mulai curiga di bagian bawah sana. Ini juga yang tadi diprediksi oleh Agus, permainan mereka memang gemilang di hari ini. Permainan tengah mereka cepat untuk bergerak juga ke arah bagian kiri, akhirnya menggatekeep. Banyak tim tadi tidak bisa masuk termasuk Genesis Dogma. Tapi Vampire benar-benar berjaya kali ini, masih masuk ke zona juga. Dan Eagle lagi-lagi memang tumbang player-player mereka, tapi selalu atau sering bisa masuk ke arah bagian late game. Statement gue mungkin kontradiktif ya. Gue memilih FaZe Clan yang gue rasa mereka akan panas gitu dengan mengikuti performa tim Thailand dari yang lainnya. Namun gue benar-benar nggak senang dengan prediksi gue kalau emang benar nanti FaZe Clan dapetin WWCD LDOG. Tidak terlalu baik. Thailand benar-benar menggila terus-menerus di setiap matchnya. Namun dari Box Gaming, tim Vietnam pun juga mereka try hard di sini. Ada yang Sunlight ke Diamond juga menghentikan langkah mereka sesuatu waktu. Namun dari Genesis Dogma, Daybot, ternyata masih ada juga di area ketinggian. Namun untuk turun ke bawah ada sedikit PR yang harus dituntaskan. Mereka terjepit dari area yang banyak sekali tembak-tembakan yang ngelok ke arah sisi atas. Namun FaZe Clan mereka bakal menjadi kontender terdekat, dan gue harap Daybot pun bisa mengacak-acak 1 atau 2 pemain dari FaZe Clan. Betul sekali. Tapi ini yang menjadi bukti dari apa yang kami bicarakan dari awal. Benar-benar ini entry Indonesia ini sama. Bahkan sekarang GD dan NFT dalam situasi yang cukup mirip, dan NFT harus pulang ke lobby. Tapi GD kali ini bisa untuk melakukan tapping, memberikan sebuah knockdown karena satu player SLD mau dibalaskan. Tapi Gosu udah sangat low HP. Dari GD, seorang Daybot masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu, barulah nanti melakukan tembakan lagi ke arah bagian bawah. FaZe Clan sudah mengirimkan 2 player yang masuk dalam zona, jadi cukup baik. Dan mengirimkan 2 lagi ke arah bagian bawah, membuat FaZe Clan sekarang masuk dalam zona. Tapi tembakan dari Eagle low HP. Kenapa tidak dua-duanya menembaki ke arah satu vehicle yang sama? Kesalahan fatal yang Eagle lakukan sama dengan last game di hari kemarin. Box juga tereliminasi. Top 5 untuk Indonesia kali ini. Seorang Daybot masih bisa bertahan. Daybot tahu harus menumbangkan seorang Tony, dan itu dia. Yes, that's Daybot. Tapi begitu ketika turun, dia predicted oleh player dari FaZe Clan. Tapi FaZe Clan kembali diganggu, dan top 4 untuk tim Indonesia. Daybot luar biasa sekali dan mendapatkan satu lagi, tapi tidak apa-apa. Nice try, itu udah perjuangan yang begitu gemilang dari seorang Daybot. Genesis Dogma Gates makin naik lagi mentality kita dari Indonesia. Iya, gue berharap memang adanya gebrakan-gebrakan juga yang bakal dilakukan dari seorang Daybot, dan itu berhasil tadi mempongkengkan pemain-pemain FaZe Clan. Namun Vampire, mereka sudah bergerak. Ini yang gue nggak suka dari Vampire. Mereka ketika masih ada squads, tahu cara estafet. Tapi lihat FaZe Clan, cara estafet mereka juga LDOG. 2 turun ke bawah, 2 turun masih stay di area sisi high groundnya. Ini menandakan mereka kerja sama tim yang dengan bagus banget. Namun tuh Eagle di area sisi bawah sudah terdeteksi beberapa playernya oleh seorang Ravenclaw. Mas Kumis kalau kata seorang Sanskui. Namun berbeda kali ini, Stone ternyata yang diandalkan untuk mengcover dari area kejauhan. Namun Ravenclaw on point. Ini dia juara PMWI kita, mengobrak-abrik semua sisi. Begitu dari Stone, ternyata ditugaskan untuk menjaga kedua angle yang berbeda. FaZe Clan juga di lock dari Stone seorang diri. Ini kerja sama tim yang bagus, namun cukup beresiko tinggi. Tapi begitu, FaZe Clan juga berhasil untuk melakukan revive ke arah bagian Tony K, membuat mereka kembali menjadi 3 orang. Jadi cukup berani juga dari FaZe Clan tadi mengambil resiko agar Mr. Five melakukan sebuah tembakan untuk melakukan sebuah support dari bagian belakang. Ravenclaw coba untuk habisi kedua player dari Eagle, tapi tidak mudah karena terbuka dari player FaZe Clan. Hati-hati, Lycan di sana mempunyai MK14 kalau terpaksa melakukan sebuah close combat. Full auto dari MK14 tidak main-main, Junior. Yes, Mr. Five pun juga belum membuka tembakan dari Tony K.
kill dari Tony. What a nice shot tadi, membuka timing dengan cukup apik dan juga ciamik. Mendapatkan 2 player dan 2 eagle sekaligus. Namun fight dari tim Thailand lagi dan lagi. Gue tidak terlalu suka Thailand selalu mendominasi 3 versus 3. Namun Vampire bisa dibilang kekuatannya lebih mendominasi karena mereka juara PBI dan juga juara di lokal. Juara gak sih? Ya dong. Keempat. Makanya play in. Makanya masuk play in. Tapi gak apa-apa. Ini benar-benar kuat banget dari Fast Clan. Mereka tahu cara memposisikan dirinya. Bisa dibilang setupnya juga sama. Mr. Five yang paling berjauhan dari kedua rekannya. Stone juga berbeda pergerakannya dengan Squab dan juga Ravenclaw. Namun di sebelah kiri Tony K dan juga dari Lycan bakalan sedikit mengendap maksud gue dengan memberikan pressure bom mungkin nanti ke arah depan baru dibilang Tony K. Dapatkan Squab dengan cukup mudah barakan Stone juga diserang Lycan. Gue gak suka LDOG, benar-benar prediksi gue yang tidak gue inginkan sebenarnya. Tim Thailand, WWCD, Fast Clan terutama. Tapi ini terjadi dan Tony K bakal maju begitu saja dan didobrak dengan cukup mudah, apik dan ciamik dan dibantu Lycan. Selesai. Fast Clan mendapatkan winner chicken dinner. Berbahaya sekali dari Fast Clan Tony K yang akhirnya